2, 3 yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah limpah rahmatnya dan serta kesehatan buat kita sehingga kita pagi hari ini bisa berkumpul, bertatap muka dan berbagi ilmu, sharing ilmu terkait merancang program loyalitas pelanggan berbasis data kepuasan. Dan di sini pastinya kita sampaikan dalam rangka micro teaching SKK ini ya, semoga dengan waktu yang ada bisa memberikan gambaran ilustrasi yang cukup dipahami, mudah dipahami dan mudah dipraktekkan, dan tentunya harapannya pasti bermanfaat. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Fuad Rosyidi, sarjana sastra, magister manajemen. Saya kebetulan lulusan UNS, mungkin ada yang dari UNS di sini. Oh ya, UGM ya. Oh ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengawali bekerja berkarir itu di Bank BNI selama 14 tahun, sudah cukup lama ya. Dan pastinya di sini memberikan dasar bekal saya untuk ingin berbagi karena banyak pengalaman, sharing pengetahuan yang bisa kami bagi dari perjalanan hidup saya, dan tentunya dengan tambahan pengalaman dari membangun usaha CV Aladin Berkah Jaya dan CV Rafa Medika yang kurang lebih sudah berjalan kalau dihitung hampir 7 tahun lebih ya. Jadi semoga ini menjadi titik pointer atau ya tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar dari pengalaman yang bisa bermanfaat kita rumuskan dalam teori dan pastinya kita praktekkan, dan manfaat tadi tidak lepas dari manfaat untuk usaha Bapak Ibu semua, atau tentunya kalau di sini mewakili perusahaan dari customer service maupun marketing officer yang mewakili perusahaannya bisa bekerja lebih efisien, efektif dan memberikan kontribusi kepada perusahaannya. Oke, plus untuk perusahaannya luar biasa ya, sudah memberikan kesempatan belajar di momen spesial ini. Gitu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak semua di sini, kenapa saya berminat? Pastinya itu adalah lebih dari visi dan misi ingin bermanfaat ya. Itu nyawa akhirat. Artinya dengan ilmu yang dibagi jadi amal jariah tentunya. Mohon diterima. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kata, mungkin di sini saya menyampaikan self introduction dulu. Jadi selama pelatihan bisa harapan Bapak Ibu Mas Mbak peserta bisa mengikuti arahan kami supaya berjalan lebih tertib dan sesuai harapan. Kedua, menggunakan peralatan secara aman. Artinya kalau memegang earphone karena dalam situasi pelatihan mungkin tidak dipakai dulu karena mungkin takut mengganggu atau ya saya pahami Bapak Ibu mungkin ada aktivitas di luar sana, tapi sejauh mengikuti pelatihan mungkin dihindari dulu untuk menggunakan gadget atau semacamnya ya. Jadi biar pelatihan ini lebih kondusif gitu ya. Oke. Nah, terkait safety induction tadi, di sini mungkin tata tertib yang perlu kita sepakati bersama. Satu, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu ya, yang menyusul mungkin menjadi koreksi, mohon maaf. Kemudian mengikuti sesi secara aktif. Silahkan bertanya kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan ya. Dan di sini pastinya bolehlah respect kepada kami dan peserta lain supaya ya etika komunikasi dan hubungan yang terjalin ya, meskipun baru ketemu ya mungkin antara beberapa perusahaan yang berbeda, tetapi ini kita satu frame, satu frekuensi. Jadi dengan saling menghormati tentunya akan lebih nyaman. Tadi soal gadget sudah kami sampaikan dan kami tegaskan dalam tata tertib ini untuk digunakan untuk keperluan pelatihan ya. Tapi kalau untuk perusahaan gimana, disclaimer? Oh enggak dulu ya, baik boleh. Artinya hanya untuk keperluan pelatihan, mengisi search terkait pelatihan atau menggunakan aplikasi ya, yang nanti mungkin jika sempat kita akan sampaikan. Dan tentunya dari kondisi ini kita sepakati kita menjaga suasana kondusif dan profesional. Oke.
sekalian, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari satu perusahaan yang mengirim Bapak Ibu semua. Nah, terkait hal itu, tujuan pembelajaran kali ini pastinya satu, nanti harapannya Bapak Ibu bisa mengolah data kepuasan pelanggan. Sumbernya dari mana? Dari customer atau pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi pelanggan perusahaan Bapak Ibu semua. Itu didata, diulik lagi. Poin-poinnya nanti kita detailkan ya. Menyusun indikator loyalitas pelanggan dari semua pelanggan yang telah menjadi bagian dari usaha Bapak Ibu sekalian atau customer service atau marketing yang pernah ditemui, maka akan muncul indikator yang bisa didetailkan sebagai itu indikator loyalitas atau indikator loyal itu setia ya. Gak ada yang selingkuh kan di sini. Dan tentunya di sini merancang program loyalitas berbasis data kepuasan. Dengan data-data indikator-indikator nanti kita akan sharing ya bagaimana cara merancang program loyalitas itu. Gitu ya. Cukup jelas ya untuk tujuannya ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kayaknya sudah pada nggak sabar ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi dan poin dasarnya adalah apa itu? Kepuasan atau arti kepuasan. Ya, persepsi, pandangan ya. Jadi dari setiap pelanggan itu punya pandangan tertentu, punya sudut pandang, punya kacamata sendiri ya. Tiap pelanggan berbeda-beda. Taruhlah sini yang plus A, ini plus 1, min 1 dan sebagainya. Artinya pelanggan itu punya sudut pandang yang berbeda. Tidak semua bisa plus 1 karena masih muda. Itu kan ya, kalau plus itu kan biasanya tua. Nah, di situ pentingnya pemahaman tentang persepsi atau pandangan dari pelanggan terhadap layanan, dan kepuasan equalnya atau persamaannya ya pandangannya pasti bagaimana gitu, pasti yang baik gitu, betul ya, betul. Jadi kepuasan di sini persepsi atau pandangan pelanggan yang baik atas servis layanan kita gitu ya. Nah, sumber datanya dari mana supaya mengetahui hal ini? Satu, kita sampaikan survei kepuasan. Apakah ini perlu? Perlu. Kenapa? Untuk kita bisa melangkah ke depannya. Tanpa kita lakukan survei, tanpa kita lakukan cross check, maka akan menjadi ya hampir tidak ada data gitu. Untuk mendapatkan data kita harus survei. Kalau belum pernah dilakukan, mungkin ini saatnya. Setelah pelatihan Bapak Ibu semua, kami persilahkan untuk mencoba dan mengupgrade diri dengan data-data atau panduan ini tadi ya. Kemudian keluhan dan masukan pelanggan itu biasanya juga akan muncul dalam satu survei tadi. Dari satu survei pelanggan Bapak Ibu semua biasanya akan bisa kita tanyakan, bisa kita tanyakan untuk keluhannya apa, masukannya apa. Contohlah kalau di sini satu perusahaan yang menggunakan jasa kita di bidang biro perjalanan wisata, trip ke satu daerah, satu lokasi, pasti ada plus minusnya, ada senang, ada dukanya. Nah, mungkin itu yang perlu kita gali supaya kedepannya apa? Memudahkan manajemen, pimpinan, owner dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan apa? Manajerial. Oh, ternyata fasilitas seperti ini bagus, bisa dipertahankan. Oh, yang ini tidak, terlalu boros dan ternyata tidak berdampak positif, gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk sesi pengelompokan data kepuasan. Jadi pengelompokan ini berdasarkan tingkat kepuasan ada beberapa parameter, sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas. Artinya dari survei yang kita lakukan ada parameter yang diberikan opsi. Apakah Bapak Ibu puas dengan layanan kami? Layanan menu makanannya bagaimana? Kamar hotelnya bagaimana? Nah, itu mereka akan centang atau memilih. Untuk sesi survei ini ada beberapa yang boleh dibilang lebih maju ya. Kalau dulu kan dengan kertas kita centang dan sebagainya. Dengan Google Forms sekarang udah bisa ya. Mungkin Bapak Ibu perusahaannya sudah melakukan hal itu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, di sini saya lanjutkan pengelompokan data kepuasan. Itu metodenya sederhana. Rata-rata, kemudian skor kepuasan dan persentase. Rata-rata di sini kita lihat dari dominannya kemana, skor
hasilnya kemana. Jadi ini sangat relate ya, dan itu dimudahkan dengan Excel ya. Nanti akan kita berikan alat tersebut sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengaplikasikan, menerapkan dan mempraktikannya di kantor Bapak Ibu semua. Oke. Di sini pengelolaan data kepuasan, ada tabel grafik kepuasan, kemudian laporan indikasi untuk analisa selanjutnya. Artinya apa? Di Indonesia kita disclaimer dulu bahwa tampilan visual itu lebih memudahkan dalam mencermati dibanding angka-angka. Sehingga dengan adanya tabel grafik kepuasan ini memudahkan siapa? Dalam membuat ringkasan laporan ke manajerial. Tentunya seorang bos, manajerial, pimpinan, pemangku atau decision maker itu limit ya waktunya, sehingga dengan data ini cepat mengambil foto. Oh ini oke, enggak, ini puas, berarti harus lanjut. Oh ini ditingkatkan, ini kurang di mana gitu. Dengan adanya tabel, mungkin ada simbol-simbol warna merah itu akan mempercepat ya. Dan di sini indikator itu yang utama adalah ada beberapa, ada 4 ya. Pembelian ulang artinya repeat order, rekomendasi. Pembelian ulang itu kalau dari perusahaan, pelanggan melakukan order ulang, trip ke Bali, Banyuwangi, Bromo dan seterusnya, artinya itu repeat order. Ada kepuasan. Kemudian merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan rekanan lainnya, itu juga menjadikan indikator loyalitas. Dia loyal, retensi. Jadi otomatis dia akan survive, retensi, bertahan ya dengan jasa layanan Bapak Ibu semua. Dan di sini komitmen jangka panjang, tidak berganti, tidak pindah ke biro lain. Kalau yang saya contohkan di awal ya. Bapak Ibu sekalian, dari indikator tadi kita analisis, kita hubungkan data kepuasan dan perilaku pelanggan, dan ini menentukan indikator yang relevan. Akan muncul dominasi persentase yang tampak tonjol di tiap materi yang disurveikan. Nah itu menjadi dasar analisisnya. Nah, mekanisme pengukuran loyalitas. Di sini ada penentuan skor loyalitas, segmentasi pelanggan, penentuan prioritas pelanggan. Artinya apa? Dengan skor yang ada, presentasi yang muncul, itu akan tersegmen. Oh, ternyata tamu yang ini, perusahaan ini, itu lebih senang adventure. Kalau yang ini lebih ke celebration, entertain-nya yang diperbanyak. Oh, ini free time-nya. Jadi itu akan tampak sekali, dan tentunya kita bisa menentukan prioritas pelanggan. Ini sangat berguna untuk apa? Kita lihat slide selanjutnya. Apa itu? Menjadi tren loyalitas. Oh, tren untuk tamunya ini tipikal tamu seperti ini. Artinya apa? Bisa kita jadikan tolak ukur, menggrab, memasarkan ke calon customer yang setipe gitu ya, dan menghindari program yang tidak tepat sasaran. Ini penting banget ya, ternyata dari analisis yang sederhana dengan skala prioritas tadi ya. Dan tentunya dengan data-data tadi kita bisa mendesain desain program loyalitas sesuai apa kebutuhan pelanggan, data kepuasan dan indikator loyalitas. Ini outputnya cukup jelas. Apakah dia dalam bentuk reward? Ya, kita lihat slide selanjutnya, atau membership. Artinya kalau dia cukup bertahan 10 tahun, oh rewardnya ini dapat kalender, merchandise dan sebagainya. Reward point dikumpulkan, kalau ikut trip terus bisa gratis trip lagi tahun berikutnya misal gitu ya. Program referral, dia referral dapat cashback misal. Jadi banyak yang bisa kita turunkan dari program ini, dan ini bagian dari program loyalitas ya. Pastinya ini sebenarnya akan kita angkat studi kasus singkat, tapi di satu sisi mengingat waktu kita percepat aja bahwa data kepuasan pelanggan, identifikasi indikator loyalitas dan rencana program loyalitas itu saya resume aja dari depan. Jadi perusahaan A menggunakan jasa biro kita, tujuan pertama ke Banyuwangi. Karena kepuasan ada masukan, karena kepuasan ada keinginan, gitu ya. Karena pastinya apa? Caring is peduli adalah caring is caring. Care is caring, caring is care. Artinya dia berbagi, dia menginfokan, memberikan feedback kepada kita, artinya dia peduli, dia ingin yang terbaik buat kita untuk kemajuan dia. Kemajuan apa? Dalam rangka dia nanti akan mengambil trip lagi kemana. Oke, setelah Banyuwangi dia ingin ke Bali. Oh, dari koreksi perjalanan Banyuwangi ada hotelnya, makannya kurang. Ya, jadi kalau kurang berarti pada saat program kita buat ke Bali, kita harus memilihkan hotel yang sesuai ekspektasi. Kalau dulu terlalu mahal dengan layanan kurang, berarti ya agak low tapi kualitas layanan
Endang gitu ya. Kalau di Banyuwangi ada dialog, di Bali ada Diwan kayak gitu ya, Diwan Legend, Legian udah, nah, contoh seperti itu ya. Nah, jadi dari ringkasan materi ini Bapak Ibu, kita sudah cukup jelas kompetensi, kemudian data kepuasan, olah dan dokumentasi, identifikasi indikator, analisis hasil dan rancang program. Jadi dengan membership, reward point dan semuanya itu bagian kecil dari perancangan program ini. Yang pastinya mungkin kalau sudah pernah, mungkin ini di-create lebih formatif, lebih konsisten ya, supaya dari Bapak Ibu semua mendapat output yang atau formula yang tepat sekali. Dan sebagai penutup dari saya, retensi pelanggan menjadi kunci keberlanjutan bisnis. Artinya bertahannya pelanggan kepada layanan Bapak Ibu itu menjadi kunci keberhasilan bisnis Bapak Ibu. Kemudian loyalitas pelanggan dibangun melalui desain berbasis data. Jadi kalau tanpa data itu nonsen ya. Dan SKKN dihadir sebagai standar kompetensi nasional dan memastikan kompetensi terukur. Artinya dengan ini semua Bapak Ibu lebih tertib administrasi, lebih efektif, efisien dalam bekerja karena ada panduan, ada program yang jelas dan akan memberikan growth pendapatan atau revenue yang diharapkan gitu. Baik, dari materi yang kami sampaikan Bapak Ibu Mas sekalian, kira-kira apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas di bagian mana atau di poin mana? Slide berapa mungkin sebelum saya tutup? Oh yang tadi ya, mungkin agak terlalu cepat. Itu kita back dulu di sini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, penegasan kembali ini penting. Retensi pelanggan menjadi kunci keberhasilan. Gitu ya. Retensi itu bertahannya pelanggan, kembalinya pelanggan kepada kita, ke perusahaan kita untuk menggunakan jasa layanan kita itu bagian pentingnya. Dan ini menjadi parameter pelanggan karena dengan adanya retensi mereka akan menunjukkan keloyalannya. Kemudian loyalitas ini akan terbaca, akan bisa dibangun dengan basic data. Artinya Bapak Ibu kalau belum mendata atau mungkin sudah tapi tidak dikompilir, tidak dirapatkan, tidak diformulasikan secara tepat, tidak buat di rancangan program, maka akan tidak tampak, akan tidak sesuai, akan tidak terlalu geramjang gitu ya. Tapi kalau sudah ada data, dari data itu baik visual atau data basic tadi, numerik, tabel dan semacamnya, dari olahan kepuasan tadi, otomatis ini lebih memudahkan Bapak Ibu sebagai customer service, marketing dalam membuat program selanjutnya Pak. Program apa? Program selanjutnya itu menarik potensi pelanggan baru. Dari apa ya? Dari referensi. Oh ternyata Bapak ini tuh poinnya di sini, dia suka ini, dia rekomendasikan ke temannya kayak gitu. Oh ternyata ini punya komunitas. Itu akan kita peroleh kalau kita melakukan olah data. Olah data dari mana? Dari hal seperti survei. Sudah dilakukan survei? Belum ya? Oh ya, sebagian sudah di sana. Oke, untuk kakaknya belum dapat Pak ya. Mungkin jadi insight baru ya. Dan di sini penegasan kembali di SKK ini hadir sebagai standar kompetensi dengan dasar yang terukur seperti ini. Harapannya ya tertib itu perlu penting. Meskipun saya yakin owner, co-founder dari perusahaan Bapak Ibu memiliki insting bisnis yang luar biasa. Tetapi di satu sisi tertib administrasi, olah data dan parameter yang terformulasikan dengan baik seperti ini, program seperti ini pastinya akan menjadikan poin efektivitas dari pengembangan usaha Bapak Ibu ya. Intinya apa? Revenue, intinya apa? Pendapatan. Kalau pendapatan perusahaan bertambah, gaji Bapak Ibu Mas Mbak selaku customer service, selaku marketing pastinya akan meningkat gitu ya. Deh, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ingin tahu. Di sini saya menambahkan, kalau masih ada silahkan chat, silahkan email, silahkan konsultasi, kami open untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu. Begitu. Satu, emailnya fuad_ssnn@gmail.com atau melalui IG DM. Mungkin ada beberapa slide post feed yang bermanfaat buat Bapak Ibu, boleh di follow di fuad_ssnn CNLB dan kontak kalau mau japri. Kita create program yang lebih lanjutan atau lebih mengkerucut sesuai case dari perusahaan Bapak Ibu.
bisa kontak ke kami 081 326 908 871. Demikian Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Tidak ya? Oke.